Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26. Tunjukkan kalau servismu di atas ranjang memuaskan. Dek, dalam posisi setengah sadar, Tina bisa mendengar suara Joe yang membangunkannya. Bangun dek, mandi dulu terus sholat subuh. Tina menggeliat. Jam berapa ini, batinnya? Masih dingin, ngapain nyuruh mandi? Tina melanjutkan tidur, tapi otaknya mulai bekerja. Saat tersadar, ia terlonjak dan langsung terbangun, kemudian mengecek keadaannya di balik selimut. Betapa kagetnya Tina saat melihat dirinya tak mengenakan sehelai pakaian pun. Jadi, yang semalam itu bukan mimpi, bisik Tina pelan pada dirinya sendiri. Wajahnya seketika memerah mengingat kejadian semalam. Ia merasa malu, namun di sisi lain, ada perasaan hangat dan bahagia yang mengalir di dalam hatinya. Dek, kamu baik saja. Melihat reaksi Tina, Joe bertanya heran. Tina, yang merasa malu dan gugup, hanya menundukkan kepala. Jawabnya pelan tanpa berani menatap langsung ke mata Joe. Kenapa? Apa ada yang sakit? Joe beringsut menghampiri Tina, mencoba menyentuh pundaknya. Nggak ada, Tina berteriak dan secara spontan menepis tangan Joe. Lantas ia buru berlari ke kamar mandi. Sial, kenapa gue jadi segugup ini? Tina merutuki dirinya sendiri saat sudah berada di kamar mandi. Tenanglah Tina, kalian itu sudah suami istri sekarang, jadi kenapa harus malu? Tina mengguyur tubuhnya dengan air shower. Saat itu pula kenangan tentang kegiatan mereka semalam kembali mampir di kepalanya. Gue pasti udah gila Tina teriak sendiri di dalam kamar mandi. Barulah beberapa saat kemudian ia tersadar. Kamar mandi ini tidak kedap suara, Joe tidak akan mendengarnya kan? Betapa malunya Tina jika sampai Joe memergoki dirinya sedang salah tingkah sekarang. Hampir 15 menit Tina berada di kamar mandi, dan saat membuka pintu, sudah tidak ada Joe di sana. Loh, kemana dia? Apa dia mandi di bawah? Tina bertanya. Tapi karena masih mengantuk, Tina memutuskan untuk kembali tidur. Pukul 8 pagi, Tina terbangun untuk kedua kalinya, dan masih tak ada Joe di sampingnya. Ia pun turun dari tempat tidur dan membuka pintu kamar. Astaga, Tina terkejut karena ada Mbok Yah di balik pintu. Ngapain, Mbok? Mbok Yah tergagap seperti abis ketahuan maling. Enggak apa. Apa kok non? Mbok cuma mau beresin kamar non aja. Tina mengangguk tanpa curiga. Mbok, Jo mana ya?
Tina bertanya gugup. Ah, aneh sekali. Gara semalam, untuk menyebut nama suaminya saja Tina langsung berdebar-debar. Sudah di bawah non, lagi sarapan, Mbok Yah menjawab sambil senyum-senyum. Tina merasa heran dengan tingkah pembantunya itu. Ia lalu memperhatikan penampilannya sendiri. Dan terbelalak saat menyadari pada bagian lehernya ada banyak bercak merah bekas stempel kepemilikan Joe semalam. Tina buru merapatkan pakaiannya sampai ke leher. Haduh, Mbok Yah tahu nggak ya? Jangan sampai nanti dia cerita ke pembantu yang lain. Batin Tina panik. Tapi Mbok Yah tidak berkata apa dan langsung masuk ke kamar untuk mengganti spray. Syukurlah, sepertinya dia tidak tahu. Mungkin karena sudah tua, matanya jadi agak rabun. Tina bergumam sambil berusaha menenangkan diri sendiri. Yang tidak Tina tahu, saat Mbok Yah akhirnya keluar dari kamar majikannya itu, ia langsung merogoh kantongnya untuk mengambil ponsel. Buru ia mengetik pesan kepada majikan satunya sambil tersenyum cerah. Alhamdulillah, rencana B sudah berhasil nyonya. Wot, di seberang sana, Mama menerima pesan dari Mbok Yah dengan mata terbelalak. Jantung matanya menghitam karena semalam suntuk ia tidak tidur demi mendengar kabar ini. Astaga, akhirnya Mama terlonjak kegirangan seperti anak kecil yang baru dikasih permen. Ada apa sih, Ma? Kok pagi sudah teriak gak jelas. Papa yang baru dari kamar mandi bertanya heran. Apa pula yang sedang direncanakan istrinya ini? Papa, sebentar lagi kita bakal punya cucu. Mama bersorak sambil memeluk suaminya yang masih terheran-heran. Tina merasa ada yang aneh dengan Joe akhir ini. Lelaki itu kelihatannya menjauh, meskipun tidak terang-terangan. Tapi ada beberapa hal yang terasa janggal di mata Tina. Seperti hari ini, saat membangunkannya untuk sholat subuh, Joe tidak mengelusnya seperti biasa. Yang ia lakukan adalah menyetel alarm sekencang-kencangnya pada pukul 4 subuh. Tina sontak terlonjak dari tempat tidur, dan Joe sudah tidak ada di kamar karena berangkat ke masjid. Loh, Joe mana Bi? Saat sarapan, Tina heran karena tidak ada Joe di sana. Padahal biasanya lelaki itu sangat semangat untuk sarapan pagi. Udah duluan naik mobil non, jawab salah satu pembantu Tina. Tina pun terpaksa sarapan sendirian. Selesai sarapan, Tina masuk ke mobil dan benar sudah ada Joe di sana. Tapi ia tidak duduk di bangku belakang, melainkan di bangku sebelah Pak Supir.
Jo, kenapa duduk situ? Heran Tina. Nggak apa, apa Bu, kan biasanya saya juga duduk sini, Jo tersenyum. Loh, kenapa panggilannya berubah menjadi Bu lagi? Kenapa pula dia memakai bahasa formal? Tina tak mempedulikan itu lebih dalam, tapi rasa herannya benar memuncak saat sudah sampai di kantor, karena Joe terus menghilang dari pandangannya. Padahal sebelumnya, Joe selalu mengikuti Tina kemanapun ia pergi, bahkan sampai Tina harus mengusirnya keluar. Hal itu membuat Tina jadi tidak fokus sepanjang hari. Kenapa dia menghindariku tepat setelah kita melakukan hal itu? Apa ini yang namanya abis manis sepah dibuang? Tina bergumam sendiri. Tina, Yena, yang sedari tadi berusaha menjelaskan tentang progres proyek perusahaan menjadi kesal karena tak kunjung mendapatkan perhatian sang bos. Halo Bu, masih ada saya di sini loh. Oh, Tina tersadar, lalu melambaikan tangannya. Sorry, kenapa sih, Tin? Yena akhirnya menaruh tabletnya ke atas meja. Kelihatannya kok kayak nggak fokus gitu. Tina menimbang. Haruskah ia ceritakan pada Yena atau tidak? Ini cerita teman gue. Tina akhirnya memutuskan untuk curhat, meskipun tidak menggunakan namanya langsung. Oh, here we go again. Yena membatin. Curhat berkedok cerita teman. Kenapa nggak jujur aja sih? Tina, kamu mana punya teman selain aku coba? Tapi ya, sudahlah, mari kita dengar apa masalahnya. Jadi, teman gue itu udah nikah. Tina berusaha menyusun katanya. Tapi pernikahan dia itu bisa dibilang, apa ya, tanpa cinta. Oke, Yena manggut, sok tak tahu menahu. Padahal di dalam hati dia sudah berdecak. Ini sih cerita kamu. Nah, suatu hari, mereka nggak sengaja minum ramuan perang Asteris yang bikin mereka akhirnya melakukan hal itu. Tina mengatakannya dengan malu. Hal itu, Yena mengerutkan kening, tidak bisa menangkap maksud Tina. Iya loh, hal itu, Tina menjadi semakin malu karena harus mengulang ucapan yang sama. Itu apa sih, Tin? Yang jelas dong kalau ngomong. Astaga, masa gue harus jelasin secara gamblang sih? Ya hal itu loh, hal yang dilakukan suami dan istri, reproduksi manusia. Oh my god, Yena terlonjak dari duduknya setelah menyadari ucapan Tina. Seriusan kamu sama Joe sudah melakukannya? Apa sih? Kenapa jadi gue? Ini kan cerita temen gue. Tina menjadi kesal. Sebenarnya dia hanya sedang berkilah saja. Udah, nggak mood cerita lagi gue. Sorry, gue tadi salah fokus. Jadi, ini cerita temen kamu kan? Maaf, lanjutin ya. Please, Yena mohon.
Dasar mulutku ini, kenapa sih tidak terkontrol? Tapi aku benar kaget. Masa sih Tina dan Joe akhirnya melakukan hal itu? Aku penasaran. Tapi ini tentang temen gue loh ya, bukan gue, Tina menegaskan. Yena mengangguk-angguk. Terserah kamulah Tina, tapi masalahnya, setelah mereka melakukan hal itu, suami temen gue ini tiba jadi berubah. Dia jadi kayak menjauh gitu dari temen gue. Oh ya, Yena tampak bingung. Menurutku Joe masih bersikap biasa saja tuh. Apa Tina saja yang terlalu sensitif? Tina kemudian menceritakan perubahan sikap Joe akhir ini, tapi tentu saja dengan embel cerita temen gue. Yena yang mendengarkannya hanya mengangguk-anggukkan kepala saja seperti boneka dashboard mobil. Yena merespon setelah Tina selesai menceritakan semuanya. Kalau menurut aku ya, si temen kamu itu udah mulai cinta sama suaminya. Hah, lo gila ya? Mana mungkin gue cinta sama dia? Tina yang terlalu kaget dengan ucapan Yena sampai keceplosan mengaku. Yena langsung tersenyum puas. Kena kau. Loh, kenapa marah? Ini kan hanya asumsiku saja. Dan lagi pula, bukannya ini cerita temen kamu? Yena masih berusaha mengikuti ritme Tina. Mendengar hal itu, Tina langsung bungkam. Dasar Tina bodoh, batinnya kesal pada diri sendiri. Habisnya, asumsi lo itu nggak masuk akal. Dari mana coba temen gue itu jadi cinta sama suaminya? Ya, kalau nggak cinta, kenapa dia harus pusing mikirin perubahan sikap suaminya? Harusnya dia santai aja dong. Mereka kan melakukan hal itu juga karena kecelakaan. Kalau memang tidak ada rasa, seharusnya diakhiri saja dengan tenang, kan? Tina kalah telak. Di dalam hati ia mengakui kalau kemampuan sekretarisnya dalam berpikir logika benar di atas rata. Hal itu membuat Tina mau tidak mau harus membenarkan ucapan Yena. Masa sih gue udah cinta sama si Joe? Yena melirik sang bos yang tampak masih galau wajahnya. Baiklah, sebagai sahabat sekaligus sekretaris yang baik, aku akan membantu. Saran aku sih, Yena berkata serius. Suruh teman kamu itu untuk menunjukkan rasa cintanya pada si suami, sebelum terlambat. Nanti kalau udah telat, nyesel loh. Emang gimana caranya? Tina penasaran. Ya coba dimulai dengan hal yang mudah dulu. Seperti misalnya, kalau selama ini cara bicara teman kamu itu galak ke suaminya, suka membentak, sering marah. Coba dari sekarang ngomongnya lebih diperhalus. Yena berkata seperti itu sebenarnya sekalian untuk menyindir Tina.
jelep, jelep. Tina bisa merasakan perkataan Yena menusuk jantungnya 2 kali. Terus, coba untuk lebih romantis ke suaminya, lebih peduli, lebih perhatian. Yena sebenarnya hanya berkata sesuai dengan yang lewat di pikirannya saja. Mau bagaimana lagi? Dia sebenarnya masih jomblo, tapi malah sudah sok-sokan menasehati yang sudah menikah. Aneh memang. Tapi, Tina yang mendengarkan hal itu jadi berpikir, iya juga, selama ini cara bicara gue kan selalu kasar ke Joe. Apa mungkin dia sakit hati dengan ucapan gue dan jadi balas dendam? Tapi bukannya kata Joe balas dendam itu dosa, kenapa dia melakukannya? Dasar tidak punya pendirian. Lalu, ini yang lebih penting, Yena berkata sambil tersenyum misterius. Ia melangkah mendekati Tina dan menunjukkan layar ponselnya. Tina terbelalak saat melihat foto produk pakaian dalam yang ditunjukkan Yena. Linger asteris. Betul, Yena mengangguk. Tunjukkan juga kalau servismu di atas ranjang itu memuaskan, jadi dia akan langsung jatuh cinta padamu. Joe duduk sendirian di dalam kafe kantor sembari menopang dagu. Berulang kali lelaki itu menghela napas berat, menandakan ada sebuah beban yang berada di pikirannya saat ini. Suatu hal yang langka, karena biasanya Joe adalah tipe manusia yang jarang menggunakan otaknya. Siang Pak Joe. Joe terperanjat, karena tiba saja ada 3 orang karyawan wanita yang langsung duduk di sekelilingnya. Ngelamun aja Pak, pasti lagi mikirin Bu Tina ya, tebak karyawan pertama yang membuat Joe langsung membelalakan mata. Loh, kok bisa tahu? Ya elah, kelihatan kali Pak. Pengantin baru beberapa hari kalau kelihatan galau, apalagi yang dipikirin kalau bukan pasangannya. Joe tersenyum kecut. Memang wajahku kelihatan galau banget ya. Memangnya ada apa sih Pak? Ceritainlah kalau ada masalah. Karyawan 2 bertanya penasaran. Joe berpikir sejenak. Ia sibuk nimbang. Apa boleh menceritakan perihal rumah tangga ke orang lain? Tapi mereka kan sesama wanita. Siapa tahu mereka mengerti perasaan Tina. Jadi begini, Joe mulai menghela napas dalam, dan ketiga karyawan wanita itu langsung memajukan tubuh mereka agar bisa mendengar suara Joe lebih jelas. Sepertinya, saya baru saja melakukan kesalahan besar ke istri saya. Bersambung.